ada yang putih, ya putih. Hitam di sini nggak ada, semuanya sawo matang ya, termasuk Bapak juga sawo matang. Itu kita seperti ini karena ya nenek moyang bangsa kita yang dulu pernah datang ke Indonesia dari berbagai wilayah. Ada yang satu, ada yang dua. Oke, terima kasih. Jadi roti morning ya. Lebah aja jadi yakin gak ada yang lain. Oke, kita cek jawabannya. Yes, betul. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melakukan membaca doa dulu ya, untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya dari pelajaran sebelumnya. Oke, siapa yang akan memimpin doa dulu? Denova, silakan. Oke. Ya, terima kasih untuk Denova. Untuk selanjutnya, untuk hari ini bagaimana? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita karena ini adalah mapel sejarah ya. Jadi kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Siap? Halo Halo Bandung. Oke. Siapa yang akan memimpin dirjennya kemarin? Nova? Ya, silakan. Bentar dulu. Untuk selanjutnya, mungkin sebelum ke materi ya, karena sehari ini semuanya pada hadir kan ya, tidak ada yang sakit. Nah, mudah-mudahan yang hadir saat ini ya, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani, sehat iman dan Islam juga ya. Karena kita sebagai manusia gitu kan, kesehatan itu butuh kan? Butuh gak? Butuh kan? Ya, butuh pasti ya. Karena kesehatan nomor satu. Banyak uang, makanan enak, kalau misalkan kita tidak sehat pasti tidak akan enak gitu ya. Karena ini melanjutkan materi yang sebelumnya, masih ada kaitannya dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Materi yang akan kita bahas ada dua indikator yang ada kaitannya dengan
asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu materinya tentang mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut para ahli. Terus kedua, mengidentifikasi unsur perbedaan dan kesamaan manusia purba dengan manusia modern. Nanti kalian bisa membedakan, oh manusia purba mah seperti gini, oh manusia modern mah ya seperti kalian gitu kan ya. Nanti akan kita bahas dalam bentuk kelompok juga. Nanti dikasih mungkin materinya, bisa kalian yang memilih ya. Oke, itu untuk materinya. Materi pembelajarannya yaitu 2 indikator. Oke. Dan untuk model pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw ya. Jadi nanti Bapak akan mengelompokkan kalian, dan dalam kelompok tersebut nanti akan dikasih materi yang ada kaitannya dengan 2 indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Mungkin sebelum kita pembelajaran dilanjut ya, ada yang tahu nggak dari manakah asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Kan kita sekarang berada di mana? Di Indonesia. Kita punya nenek, punya buyut. Nah, uyutnya punya uyut lagi gitu kan. Turun temurun sampai lahirlah kita yang saat ini. Ada yang tahu mungkin asal usulnya dari daerah mana gitu? Berasal dari manakah nenek moyang bangsa kita? Kalau menurut teori itu kan ada teori Yunan, ada teori Nusantara ya. Ada juga yang berkata itu dari Afrika, Taiwan juga. Nah, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Di kita itu memiliki berbagai macam budaya, berbagai macam agama, suku, awas sana suku roromehan. Suku itu ya bahasa juga gitu kan ya, banyak. Jadi Indonesia itu kaya akan kebudayaan. Pantas akan kaya akan kebudayaan juga karena zaman dulu nenek moyang kita ternyata datang ke Indonesia itu dari berbagai wilayah ya. Itu jadi kalau misalkan tadi Bapak bertanya dari manakah, ya itu kalau menurut teori itu ada 4 teori. Pertama Yunan, kedua Nusantara, ketiga teori out of Afrika, dan teori out of Taiwan ya. Terus ada yang tahu juga enggak, apakah kita merupakan keturunan dari salah satu manusia purba atau bukan? Menurut kalian saja. Barusan Bapak bertanya tentang dari manakah manusia asal usul nenek moyang. Sekarang Bapak tanya sama kalian, apakah betul kita itu keturunan karena berhubungan dengan indikator yang kedua tentang manusia purba ya. Kalau kita bertanya bahwa manusia itu berasal dari nenek moyang, bisa jadi. Karena nenek moyang jenisnya sama dengan kita gitu ya. Cuman mungkin bahasa yang berbeda, model dan gaya yang berbeda dengan masa sekarang gitu ya. Mungkin itu gambaran yang berhubungannya dengan 2 indikator yang akan kita bahas saat ini, yaitu tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia dan persamaan serta perbedaan manusia purba dan modern. Oke, Bapak akan menyajikan informasi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Bagaimanakah teori para ahli sejarah tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Beliau berpendapat bahwa asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ternyata berasal dari daerah Indonesia itu sendiri. Mr. Yamin yakin bahwa sebagian dari bangsa dan suku-suku di luar negeri nenek moyang sama dengan bangsa Indonesia. Teori berikutnya adalah pendapat dari Hackern. Beliau berpendapat bahwa berdasarkan penelitiannya terhadap bahasa yang dipakai oleh suku-suku di Indonesia, kemudian di Kepulauan Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia yang memiliki banyak kemiripan,
dan dasar yang sama yaitu bahasa Austronesia, maka boleh menyimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daratan Asia. Nah, itu indikator yang pertama ya. Jadi ada gambaran buat kalian. Dan ini indikator yang kedua tadi, itu asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan ini yang kedua, yaitu tentang perbedaan dan persamaan manusia purba. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Muji dalam mata pelajaran sejarah. Pada materi minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang manusia purba Indonesia dan juga manusia purba dunia. Nah, hari ini kita bersama-sama akan belajar apakah ada persamaan dan perbedaan antara manusia purba dengan manusia modern. Itu tadi gambaran. Yang video pertama itu membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan video yang kedua ini membahas tentang secara garis besarnya saja gitu ya, persamaan dan perbedaan manusia purba. Oke. Nanti kedua indikator ini akan lebih detail materinya ketika sudah dibentuk dalam bentuk kelompok ya. Terus sekarang berarti pembagian kelompok, ada 4 kelompok. Jadi yang ada di ruangan ini dibagi ke dalam 4 kelompok. Berhitung saja, mulai dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Berkumpul dengan angka 1, yang nomornya sama dengan angka 2, silakan bergabung dengan angka nomor 2, silakan. Boleh mejanya disatukan menjadi 4, 4 ini menjadi 1 gitu ya. Itu juga sama. Silakan. Jadi silakan masing-masing kelompok ke depan untuk mengambil LKPD sama materi yang harus kalian cari. Silakan mewakili 1 orang saja, 1 kelompok 1 orang saja. Mana? Bebas. 1, 2, 3, 4 bebas. Milih pada mana. Tekan dibuka angket atas di sana ke kelompok masing-masing. Mana? Silakan. 1 kelompok lagi mana? Nah, ya materinya ini untuk kelompok 4 berarti ya, ini kelompok 4. Tulis nama anggotanya siapa saja. Berarti cari persamaan manusia purba dengan manusia modern, apa persamaannya. Cari materinya, dan di sini di resume nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari rekan-rekan kelompok yang lain boleh ditulis di bawahnya. Nah, di sini rangkuman materinya ditulis teori ya, teori asal usul apa? Teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Ini juga pelengkap saja. Kalau misalkan kurang nanti. Nanti kalau misalkan ada yang sudah beres, boleh acungkan tangan, Pak, saya udah beres dan siap untuk tampil ke depan. Oke. Kelompok 3, Yana, Nami, Yana, nenek moyang. Nama kelompoknya nenek moyang. Ya, kelompok sana aja. Kelompok manusia. Kelompok seberapa? Kelompok 1. Punya apa manusia purba? Dari masing-masing kelompok boleh bertanya kepada kelompok yang lain. Misalkan ke sini mau menanyakan database atau sebelumnya materi yang mereka kerjakan atau tidak gitu ya. Atau mau barter, silakan. Si barter itu tukar pemahaman sebelum dipresentasikan ke depan. Yang sudah siap tadi kelompok manusia nenek moyang. Oke. Silakan untuk bisa tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
Kami dari kelompok nenek moyang ingin mempresentasikan setiap kelompok yang akan dibacakan oleh. Oke. Dan materi yang membahas tentang teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai ragam suku, ras, agama, dan lain-lain. Ada beberapa teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang populer di kalangan ahli, baik ahli pakar dari dalam negeri ataupun luar negeri. Di antaranya terbagi menjadi 4. Yang pertama teori Yunan. Teori Yunan terbagi menjadi 7, yaitu program Melayu, detail Melayu, Melancholy, bangsa primitif, manusia Terestoid atau purba, suku Wedoid, dan suku Negroid. Yang kedua dari Nusantara. Yang ketiga dari Afrika. Yang keempat dari Taiwan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manusia lokal. Di sini nama saya Beno Yulianti dan di sebelah saya. Saya dari kelompok manusia berkembang. Apa saja perbedaan mendasar antara manusia purba dengan manusia modern? Apa saja? Apa saja perbedaan mendasar antara manusia purba dengan manusia modern? Izin bertanya, pertama-tama saya dari kelompok nenek moyang. Bagaimana aspek kepercayaan antara manusia purba dengan manusia modern? Bagaimana aspek kepercayaan antara manusia purba dengan manusia modern? Oke, ada yang lagi yang mau bertanya? Enggak ada? Siap. Terima kasih. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok manusia perkenalkan saya dengan Ustaz sebagai moderator. Yang pertama dari Yunan. Menurut Robert dalam beras asal-usul yang bahasa Indonesia berasal dari sebuah daerah bernama Yunan yang terletak di Cina Selatan. Teori yang kedua yaitu teori Nusantara. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin. Menurut teori ini, asal-usul nenek moyang berasal dari wilayah Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manusia purba akan manusia modern. Oh, yang manusia purba, jangan yang manusia purba. Gak apa-apa, manusia purba juga. Akan mempresentasikan solusi kami yaitu persamaan manusia purba dengan manusia modern. Oke, gimana? Ya, dua-duanya silakan kasih apa? Ada yang satu, ada yang dua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masing-masing kelompok memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing sesuai dengan materi yang sudah kalian sampaikan ke depan, yaitu tentang nenek moyang serta perbedaan dan persamaan manusia purba dengan manusia modern gitu ya. Nah,
Dari masing-masing teori tersebut meyakini dan meyakinkan yang datang ke Indonesia itu ternyata banyak dari berbagai wilayah. Jadi pantas ketika di Indonesia memiliki berbagai macam suku. Ada yang putih, ya putih, hitam di sini nggak ada, semuanya sawo matang ya, termasuk Bapak juga sawo matang gitu. Itu kita seperti ini karena ya nenek moyang bangsa kita yang dulu pernah datang ke Indonesia dari berbagai wilayah. Selain daripada teori, ada juga para ilmuwan tadi yang mengemukakan para ahli siapa? Nah, salah satu ahli yang mengemukakan bahwa dari Yunan siapa tadi? Robert Baron ya. Terus ada yang dari Nusantara? Muhammad Yamin. Kalau persamaannya? Ya sama-sama punya mata kan? Punya hidung? Punya telinga? Punya tangan, punya kaki. Itu secara fisiknya gitu ya. Itu. Memiliki tinggi badan juga mungkin tidak jauh berbeda. Cuman volume otak tadi kalau nggak salah yang membedakan ya. Kalau manusia purba itu di bawah 1000 cc. Kalau manusia modern di atas. Jadi itu kesimpulan dari materi yang pertemuan hari ini kita bahas ya. Jadi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan perbedaan dan persamaan ya, manusia purba dan manusia modern gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kepercayaan animisme dan dinamisme. Dulu kan belum ada yang namanya agama gitu ya. Itu juga baru muncul kepercayaan animisme dan dinamisme itu setelah masuk ke manusia purba yang sudah modern, yang sudah modern, yang sudah bisa bercocok tanam, baru muncullah kepercayaan animisme dan dinamisme. Kan kalau misalkan dilihat dari artinya, animisme itu percaya terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme itu percaya terhadap benda-benda. Makanya kalau misalkan di zaman sekarang ada manusia modern yang masih kene percaya terhadap benda-benda memiliki kekuatan hal mistis, misal. Selain daripada itu, di sini akan ada tes ya. Ada 5 pertanyaan di kertas saja. Oke. Ada 4 pilihan. Sebutkan 4 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang mana jawabannya? Silakan tulis dulu. Sudah ada jawabannya? Oke, sudah? Jawabannya apa? Ada yang beda? Kelompok ini jawabannya apa? Silakan. Kelompok ini jawabannya apa? Yang itu? Yang ini? Yang ini? Jadi teteruti morning ya. Lomba jadi yakin nggak ada yang lain. Oke. Kita cek jawabannya. Yes, betul. Ya. Jadi apa yang udah kalian pelajari dan barusan dievaluasi melewati beberapa soal, 5 soal, dan alhamdulillah kalian bisa menjawab dengan betul semuanya. Berarti selama tadi melakukan presentasi di depan ya, masing-masing kelompok memperhatikan apa yang kelompok di depan tampilkan. Dan aku ucapkan terima kasih ya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti akan ada lagi materi yang masih ada kaitannya dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Cuman sepertinya nanti ada kaitannya dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh siapa?
oleh Indonesia. Nanti kita bahas itu di pertemuan yang akan datang. Ya udah, karena tadi diawali dengan bismillah, doa, dan kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan terima kasih, sekian dari Bapak ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.